Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas materi tentang masa depan etika bisnis dan akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Astika Oktaviani dan saya Dewi Alia Maharani. Nah, untuk pendahuluan yaitu dalam karya 2024 Hijrah untuk Negeri, Mula Warman ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam etika bisnis dan akuntansi. Pendekatan yang dominan saat ini berbasis pada nilai-nilai kapitalisme dianggap gagal untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, Mula Warman ini menawarkan pandangan berbasis etika hijrah yang mengakar pada nilai-nilai spiritual, keadilan sosial, dan keberlanjutan berbasis kearifan lokal. Untuk konteks etika bisnis dan akuntansi saat ini ada dua. Yang pertama yaitu ada kapitalisme dan materialisme yang berarti bahwa sistem bisnis dan akuntansi seringkali terjebak dalam mengejar keuntungan semata. Etika sering dipandang sebagai formalitas tanpa memperhatikan nilai-nilai moral yang hakiki. Yang kedua yaitu ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan ini berarti bahwa banyaknya skandal bisnis dan manipulasi laporan keuangan yang terjadi akibat kurangnya integritas dalam akuntansi. Nah, ada contoh besarnya yaitu pada kasus Enron dan Lehman Brothers. Kasus ini juga menyoroti betapa lemahnya implementasi etika dalam sektor ini. Nah, selanjutnya itu ada hijrah dalam etika bisnis. Mula Warman ini mendefinisikan hijrah ini sebagai proses transformasi menuju nilai-nilai yang lebih baik. Dalam konteks bisnis, hijrah ini bisa diartikan sebagai yang pertama yaitu memprioritaskan keadilan sosial, yang berarti bahwa bisnis harus memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ada integrasi nilai spiritualitas, yang berarti bahwa prinsip-prinsip keimanan dan kearifan lokal harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas bisnis. Nah, selanjutnya itu ada hijrah dalam akuntansi. Dalam akuntansi, hijrah ini melibatkan pergeseran paradigma dari sistem yang hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham ke pendekatan berbasis kepentingan masyarakat luas. Prinsip utamanya ada dua, yaitu yang pertama, akuntansi berbasis keadilan, yang berarti bahwa laporan keuangan harus mencerminkan distribusi nilai yang adil bukan hanya antara perusahaan dan investor, namun juga kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ada transparansi spiritual. Informasi keuangan tidak hanya mencerminkan realitas material, tetapi juga aspek tanggung jawab moral dan spiritual sebuah entitas bisnis. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu etika Nusantara sebagai landasan. Yang pertama, Mula Warman itu menggaris bawahi pentingnya nilai-nilai Nusantara sebagai bagian dari proses hijrah ini. Untuk yang pertama yaitu ada gotong royong, yang berarti prinsip kolektivitas itu menjadi dasar dalam menjalankan bisnis dan menciptakan sinergi antara kepentingan individu dan masyarakatnya. Yang kedua ada keseimbangan alam dan manusia, yang berarti bahwa bisnis dan akuntansi harus berkontribusi pada keberlanjutan ekologi, bukan malah merusaknya. Next. Nah, selanjutnya juga ada tantangan dan strategi. Untuk tantangan sendiri, yang pertama ada dominasi kapitalisme, yang kedua ada reasistensi institusional, yang ketiga ada kurangnya edukasi etis. Dan untuk dominasi kapitalisme itu sistem global yang masih memuja pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan. Yang kedua ada resistensi institusional, yaitu banyaknya lembaga yang masih enggan mengadopsi nilai-nilai berbasis spiritual. Dan yang ketiga ada kurangnya edukasi etis, yang mana pendidikan akuntansi dan bisnis ini tuh sering kali kurang menekankan pentingnya dimensi moral dan spiritual.
Selanjutnya ada strategi. Yang pertama ada pendidikan berbasis hijrah, yang kedua ada inovasi akuntansi syariah dan etis, yang ketiga ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Nah, untuk pendidikan berbasis hijrah ini, kurikulum akuntansi itu harus memasukkan konsep-konsep etika hijrah yang digagas oleh Mula Warman. Dan yang kedua ada inovasi akuntansi syariah dan etis, yaitu mengembangkan sistem pelaporan keuangan yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan komunitas lokal yang mengintegrasikan kearifan lokal dalam praktik bisnis dan akuntansi. Next. Nah, masa depan etika bisnis dan akuntansi. Masa depan etika bisnis dan akuntansi adalah menciptakan sistem yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan, mengutamakan harmoni, dan membangun keberlanjutan jangka panjang. Nah, masa depan etika bisnis ini tuh harus menciptakan sistem yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan, mengutamakan harmoni antara keuntungan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dan selanjutnya adalah membangun keberlanjutan jangka panjang melalui pendekatan spiritual dan keadilan. Selanjutnya, next. Untuk kesimpulannya adalah masa depan etika bisnis dan akuntansi itu menuntut transformasi yang fundamental. Dan pendekatan ini juga tidak hanya akan menjawab tantangan kontemporer, tetapi juga menciptakan dunia bisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermoral tinggi. Next. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin mempertanyakan materi yang kami sampaikan, boleh di kolom chat ya. Sekian dan terima kasih.